Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara lapor SPT tahunan untuk UMKM ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu dulur-dulur yang masih bingung UMKM. Nah, syaratnya ini untuk yang omset dulur-dulur setahun di bawah 4,8 miliar ya. Di bawah 4,8 miliar serta masih eh, dalam jangka waktu menggunakan PP 23 atau PP 55 tahun 2022 ya. Jadi kan untuk UMKM orang pribadi itu jangka waktunya 7 tahun ya, boleh menggunakan PPh final ya. Nah, dan sejak tahun 2000 berapa? 22 kalau omset dulur-dulur di bawah 500 juta itu tidak ada pembayaran. Tapi kalau di atas 500 juta itu ada pembayaran ya, selisih ke atasnya. Nanti kita akan bahas kilas ya. Nah, cara lapornya gimana? Nah, jadi silahkan ke djponline.pajak.go.id. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Dulur Pembelajar. Oke, kita lanjut ya. Caranya silahkan login menggunakan NIK atau NPWP. Jadi sekarang NPWP itu sama dengan nomor KTP ya atau NIK ya. Kemudian kata sandi dan klik selanjutnya. Nah, sekarang bukan login nih, tapi selanjutnya. Kenapa? Karena setelah ini akan ada verifikasi. Ya, kalau di hari itu baru login pertama kali biasanya ada harus verifikasi ke email atau nomor HP, nanti kodenya dimasukkan ke kotak yang disediakan. Itu ya perbedaannya. Tapi ke login yang kedua, ketiga biasanya langsung login. Nah, ini yang saya kayaknya langsung login ya tadi karena sudah verifikasinya. Kemudian kalau lupa kata sandi silahkan klik lupa kata sandi dulu. Nah, tapi catatannya yang lupa kata sandi, email sama nomor HP-nya harus tetap sama dan aktif ya. Kalau ada yang beda, ini berarti biasanya nggak bisa masuk, itu harus ke kantor pajak ya. Hubungi kantor pajak. Nah, kalau baru daftar tahun lalu, terus baru lapor pertama kali tahun ini, silahkan klik daftar di sini. Nah, walaupun ada sistem baru Cortex ya khusus laporan, ini masih menggunakan DJP online ya untuk tahun ini. Tahun 2025 untuk pelaporan pajak tahun 2024. Nah, langsung saja kalau sudah masuk NIK atau NPWP atau nomor KK dan kata sandi kita klik selanjutnya. Nah, tadi ya, ini mas saya mah langsung masuk. Kalau dulu-dulu biasanya langsung diarahkan verifikasi. Silakan verifikasi dulu. Nah, untuk laporan silakan klik lapor, kemudian e-form ya untuk usahawan. Kemudian kalau dulu-dulu belum punya Adobe PDF Reader silahkan download dulu di sini ya. Nah, diunduh ini di sini, nanti sampai berhasil. Kalau sudah berhasil, baru klik buat SPT. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ya, ya. Untuk pengusaha UMKM silahkan klik ya. Ini diklik nih yang kuning nih, e-form SPT tahun 1770 diklik. Setelah diklik, nanti akan pilih tahun pajak yang mau dilaporkan, misalkan 2024. Nah, status normal kalau tahun pajak 2024 ini baru dilaporkan pertama kali ya, normal. Tapi kalau normal misalkan udah selesai, udah dapat bukti lapor, salah mau dibetulkan, pembetulan ke satu. Atau yang pembetulan ke satu udah selesai, masih salah lagi mau dibetulkan lagi, pembetulan kedua dan seterusnya ya. Tapi kalau baru apa namanya laporan mah yang 2024-nya silahkan klik normal. Scroll ke bawah. Nah, ada unduh formulir ya, kita unduh. Nah, kemudian nanti kan pengisiannya kalau setelah diunduh nanti kita tiap form itu ditambah satu persatu. Tapi kalau dulur-dulur mau diimport data pakai Excel, ini silahkan laman e-form PDF-nya dibuka, nanti silahkan di-download ya. Ini mah bagi yang pengen, saya mah pengen di Excel dulu terus diimport boleh. Ini format dan contoh pengisian diunduh ya. Nah, setelah diunduh, nanti akan ada muncul nih contoh CSV-nya, nanti diekstrak ya. Setelah diekstrak nanti isinya ada daftar harta, daftar utang, SSP, bukti potong, dan omset atau PP46 atau PP23 atau PP55 gitu ya. Nah, gitu dulur-dulur ya kalau mau pakai menu import data. Nah, kalau tidak, misalkan saya mau import satu-satu boleh, mau import juga boleh. Nah, saya mau contoh pengisiannya biar mudah yang satu-satu dulu ya di video ini. Nah, setelah terdownload, dulu silahkan buka, kemudian eh, klik kanan, open with ya. Klik kanan, kemudian open with Adobe Acrobat Reader. Nah, setelah open with Adobe Acrobat Reader, nanti akan muncul SPT yang untuk diisinya. Bentar saya share screen dulu pakai zoom-nya. Bentar ya, kita coba share screen biar kelihatan. Dah. Nah, jadi
Cara lapor pertamanya nanti diarahkan di lampiran keempat ya. Nah, ini isinya harta sama utang. Kalau misalkan dulu-dulu pakai Excel, tadi Excelnya diisi dulu terus klik import data. Tapi kalau mau tambah satu-satu boleh ya, ini klik tambah, nanti muncul warna merah, ini diisi asetnya semua aset dulu-dulu, tabungan, deposito, saham, mobil, rumah, dan lain-lain ya. Ini ada contohnya, tinggal dipilih aja yang sesuai. Misalkan saya kasih contoh satu ya, tabungan. Misalkan punya tabungan di bank ABC misalkan tahun. Nah, untuk tabungan itu berdasarkan harga saldo ya, misalkan di tahun 2024. Jadi saldo akhir tahun pajaknya berapa? Misalkan 20 juta. Nah, keterangannya di-strip aja atau kalau mau ditambahkan boleh. Tapi kalau yang lain itu berdasarkan harga perolehan. Saya kasih contoh. Harga perolehan itu pada saat pembelian atau memperoleh aset tersebut. Misalkan saya kasih contoh punya motor, motor Mio misalkan, tahun belinya tahun berapa? Misalkan 2019, harga belinya dulu beli berapa? 15 juta misalkan, gitu ya. Jadi berdasarkan harga perolehan. Kemudian scroll ke bawah, ini utang nih kalau ada ya, silakan diklik tambah. Kalau nggak ada mah nggak usah, dikosongkan aja ya. Jangan sampai ada kotak merah pokoknya. Nah, habis itu anggota keluarga, ini ditambahkan istri dan anak-anak ya. Nama, nik, hubungan, dan pekerjaan. Kalau single ini dikosongkan. Nah, kita lanjut ya, ini lampiran keempat sudah gampang, insya Allah. Lanjut ke lampiran ketiga. Nah, lampiran ketiga ini berisi penghasilan, final ya, sama penghasilan yang tidak termasuk objek pajak kalau dulur-dulur punya penghasilan lain selain UMKM. Misal punya kontrakan, nah masukkan di sini nih, sewa, atau punya penghasilan dari penjualan tanah, nah di sini. Dan lain-lain ya kalau ada, kalau cuma UMKM mah ya nomor 16 aja, klik centang ya, ini yang kotaknya centang, terus scroll ke atas, nanti PP23, PP55-nya diklik. Nah, ini alamatnya di misalkan di Bandung, terus punya usahanya di Bandung juga misalkan. Nah, kalau dulur-dulur punya Excel yang tadi diisi sudah, ini klik import data saja. Tapi kalau mau isi manual di sini boleh nih, tinggal klik tambah, ini diisi satu-satu. Nah, masukkan NPWP-nya, masukkan NPWP boleh yang apa, masukkan NPWP-nya, boleh yang 15, boleh yang 16 ya. Nah, misalkan saya masukkan yang 15, yang dari JP Online masih mengakomodir. Tapi kalau di konteks nanti sudah pakai yang 16. Januari, eee, Bandung. Kemudian misalkan omsetnya 20 juta, jumlah yang dibayarnya, maka ini kebanyakan nih, 200, harusnya 20 misalkan. Nah, 0. Kenapa ya? Karena kumulatifnya masih di bawah 500. Terus misalkan Februari, Februari juga sama ya, tinggal dikompres aja ya, satu-satu pokoknya. Kalau tidak mau impor, tapi kalau mau impor di Excel dulu. Masukkan sini, misalkan Februari omsetnya 30 juta, naik nih, misalkan. Pajaknya mana masih 50 nih, berarti masih 0. Kemudian Maret misalkan, Maret misalkan, eee, 40 juta misalkan ya, 10 ini 0, karena masih 90 juta. Kemudian misalkan April, nah April misalkan April omsetnya berapa ya, misalkan 50 juta naik nih. Kumulatifnya udah berapa sekarang? 110, masih di bawah 500, berarti masih 0 ya di sininya. Nah, kemudian misalkan Mei ya, ini saya kasih contoh Mei, asumsi misalkan Mei ke sininya mah cuma 10 juta nih misalkan menurun gitu ya, kan naik turun. Juni dan Desember, Juni sampai dengan Desember misalkan saya isi semuanya 10 juta misalkan ya, dari Juni sampai Desember. Oke, saya percepat ya videonya. Kalau sudah sampai Oktober nanti tambah, nanti biasanya ke halaman halaman apa, kedua nih di sini ya. Jadi 2 bulan terakhir biasanya di, halaman kedua. Oke, sama kayak tadi ya.
Masukkan misalkan ini omset pokoknya sampai Desembernya kita asumsikan omsetnya di 10 juta semuanya ya. Nah, jadi omset sampai November itu kalau kita cek masih di bawah 500, berarti nggak ada pajaknya nih, masih nol. Terus misalkan Desember juga sama, omsetnya 10 juta. Nah, ini terakhir nih, bulan terakhir ya. Nah, oke. Nah, selama setahun masih di bawah 500, jadi memang nggak ada pembayaran. Nanti klik ya, terus klik selanjutnya. Terus timbul pertanyaan, nah, "Kang, saya mah omsetnya di atas 500 gimana tuh seharusnya?" Nah, seharusnya kalau di atas 500 kita kasih contoh langsung di sini ya. Misalkan bulan Januarinya 200 juta, ininya 300 juta gitu. Nah, segini deh, ini kan udah berapa tuh setahun, 670, atau di ini saya kasih lebihin biar gampang hitungnya, 150 deh. Nah, ini udah berapa? 720, berarti kan lebih 220 juta. Nah, 220 jutanya harusnya dikenakan pajak, seharusnya. Nah, seharusnya bukan pas laporan, tapi tiap bulan itu dicatat omsetnya. Nah, jadi gini cara ngitungnya, asumsi di Januari 2024 nih, omsetnya 200 juta. Ini kan kumulatifnya masih di bawah 500 ya, berarti nggak bayar. Nah, Februari ketika dikumulatifkan ini udah di atas 500 ini, 550 juta. Kan udah lebih 50 jutanya ya. Nah, 50 jutanya dikalikan setengah persen. Berarti sebesar berapa? Coba saya cek kalkulator. 50 juta dikalikan setengah persen. 0,5%. Sekitar 250.000 nih di sini harusnya udah bayar. Karena 500, ada kelebihan 50 juta nih udah di atas 500. Nah, kesininya ini karena udah lewat 500 ya ini langsung dikalikan setengah persen semuanya. Ini berarti sorry ini kelebihan 0,1 tadi ya. Harusnya 250.000. Ini tinggal harus dibayar nih 40 juta berarti setengah persennya 200.000. Ini juga sama 250.000. Nah, ini 50.000. Ini 50.000. Ini kelebihan lagi. Dan seterusnya karena kan sampai Desember omsetnya 10 juta. Nah, gitu harusnya ini dibayarkan pajaknya. Kelebihan nih. Harusnya 50 sampai Desember. Jadi yang nggak kenanya cuma 500 juta. Nah, kalau misalkan dulur-dulur kelewat, nggak apa-apa ini dibayarkan ya, dibikin billingnya tiap bulan. Oke? Nah, gitu. Kalau di atas 500 mah gini cara ngitungnya. Tadi harusnya yang mulai bayar pajak kan nih di Februari ya, yang udah di atas 500. Nah, ini dibayarkan Maret. Maret ini harusnya dibayarkan April. April harusnya dibayarkan Mei dan seterusnya. Tapi kalau lewat nggak apa-apa ya sekalian laporan bayarkan, gitu ya. Ini kalau omsetnya di atas 500 juta. Saya ulangi, saya ganti lagi ya, misalkan omsetnya di bawah lagi. Ini kan di bawah nih, total kalau di bawah mah ini nol semua ya. Nah, pajak ini harus ngitung sendiri nih, jadi nggak dihitungkan oleh sistem. Jadi bukan berarti misalkan pas di-upload ternyata angkanya nol, kanannya walaupun di atas 500, nah itu bukan berarti nggak bayar, itu karena memang belum dihitungkan. Jadi harus hitung sendiri ya, gitu. Oke, misalnya udah diisi omsetnya ya. Ini saya lanjutkan asumsinya di bawah 500 berarti nggak ada pembayaran pajak, klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, ini kalau selain usahawan kerja juga. Nah, di sini ya. Tinggal ditambah atau import data, tapi kalau enggak mah tinggal lanjut ke berikutnya lagi. Kalau cuma usahawan ini apa namanya, usahawan dan UMKM final ini dilewat aja, klik selanjutnya lagi. Nah, ini kalau ada penghasilan lainnya dari pekerjaan bebas, usaha lainnya, bunga, royalti, dan lain-lain, silakan diisi. Kalau nggak ada, klik selanjutnya lagi. Kemudian, bentar, ini masukkan nomor HP yang bisa dihubungi ya. Saya asumsikan nomor HP, kemudian
masukkan PTKP-nya, setelah itu nanti akan muncul di sini PTKP-nya ya. Masukkan tanggal pelaporan, misalkan tanggal hari ini tanggal 19 Februari, ini tanda tangan nggak perlu diisi, nggak apa-apa ya. Kemudian, nah ini hati-hati ya jangan pembukuan, ini dipindah ke pencatatan. Nah, kalau di sini nggak bisa diedit, ini harus ke halaman ke-4 tadi, di sini nih. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah oke, tinggal ke submit ya. Nah, submit-nya ini lampirannya omset tadi apa namanya, silakan untuk di-upload ya. Jadi nama PDF-nya lampiran omset. Nah, ini berisi omset dari Januari sampai Desember 2024 tadi ya. Itu. Entar misalkan ini saya asumsikan omset ya. Nah, jadi di rename biar gampang lampiran omset. Nah, ini saya sembarang PDF ya, tapi kalau dulu-dulu harus isinya yang penting ada bulan, omset per bulannya berapa dalam setahun ya. Nah, nanti diupload di sini. Kalau sudah ada kotak kode verifikasi, ini silakan cek email. Cek email, nah di email ada kode verifikasi. Nah, kode verifikasi yang setelah tadi klik untuk formulir ya. Ini dibuka, nah ada kode, kodenya dikopas, kemudian masukkan ke kotak dan setelah itu klik submit. Nah, setelah klik submit ada notifikasi sukses dan dulur-dulur nanti akan mendapatkan bukti potong seperti ini ya. 1770 nama dulur-dulur, NPWP dan seterusnya bukti penerimaan elektronik. Ini tanda kalau dulur-dulur sudah lapor. Ya, itu saja ya pembahasan barang-barang terkait UMKM. Mudah-mudahan bisa membantu dulur-dulur yang sedang bingung ya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara lapor SPT tahunan untuk pekerja bebas ya, pekerjaan bebas, freelance. Nah, freelance ini biasanya sih yang sering atau yang banyak itu misalkan kayak dokter, notaris, kemudian pengacara, dan pekerjaan lain yang menggunakan penghitungan pajak dengan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Nah, skema ini berarti dia yang tidak menggunakan tarif umum ya. Jadi, bukan orang pribadi yang menggunakan tarif umum, melainkan memilih untuk menggunakan tarif NPPN. Simpelnya, jadi tidak membuat pembukuan, tapi apa namanya, melalui pencatatan, sehingga penghitungan penghasilan netonya menggunakan NPPN, ya. Profesinya macam-macam. Tadi ya, sudah saya sebutkan dokter, notaris, pengacara, kemudian pekerjaan bebas lainnya, freelancer, atau usahawan yang sudah tidak bisa menggunakan, apa namanya, tarif UMKM lagi, ya. Sudah habis tuh 7 tahunnya, berarti di tahun 2025 ini, tapi untuk tahun depan, gitu ya. Nah, bagaimana cara, laporannya? Kita akan sama-sama belajar. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa dulur-dulur untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel kami, channel Dulur Pembelajar, untuk mendukung kelangsungan channel kami. Nah, langsung saja ya. Jadi cara laporan eh, pekerjaan bebas ini yang menggunakan NPPN ini mudah. Yang pertama, silakan login di DJP Online, masukkan NIK atau nomor KK atau NPWP yang 16 digit ya, NIK kita atau nomor KTP kita dengan kata sandi. Nah, sebelum login, dulu-dulu juga harus siapkan ini ya, data rekapitulasi penghasilan dulur-dulur selama setahun. Misalkan kita akan laporkan tahun 2024, berarti rekapitulasi penghasilan dari Januari sampai Desember 2024, brutonya berapa. Nah, karena ini pencatatan, bukan pembukuan, jadi nanti kita mencari netonya, itu langsung dikalikan persentase. Nah, persentase ini dari mana? Ini dari aturan ya. Oke, nah sebelum laporan di depan tadi, jadi siapkan ini. Nah, secara aturan seharusnya kalau misalkan sekarang kita mau laporan tahun 2024 menggunakan NPPN, nah harusnya di tahun lalu
di Januari, Februari, Maret tahun lalu, dulur-dulur melakukan pemberitahuan menggunakan NPPN. Ya, kalau tahun lalu masih di DJP online. Nah, seharusnya. Nah, tapi kalau kelewat gimana? Mau laporan ini gimana? Ya silahkan saja, paling nanti kalau dikonfirmasi oleh kantor pajak, disampaikan saja kalau belum ya. Nah, perkara boleh enggaknya silakan hubungi kantor pajak kalau yang belum memberitahukan menggunakan NPPN. Nah, oleh karena itu mumpung sekarang masih Februari ya, supaya tahun depan administrasinya beres, nah, misalkan tahun depan dulur-dulur pekerja bebas ya atau tadi ya yang notaris, kemudian dokter, kemudian pengacara, dan lain-lain termasuk usahawan yang sudah tidak menggunakan tarif UMKM dan tidak mau pembukuan ya, bikin laporan keuangan, maunya pencatatan, bisa memberitahukan menggunakan NPPN tahun ini melalui Cortex ya. Untuk tahun ini, pemberitahuan menggunakan NPPN melalui Cortex. Oke, itu ya sekilasnya. Nah, teknisnya, jadi silakan dulur-dulur tadi rekap penghasilan selama setahun dari Januari sampai Desember 2024-nya. Ini saya kasih contoh ya, misalkan penghasilannya 20 juta. Oke, biasanya kan harusnya naik turun, tapi ini saya asumsikan sama semua. Nah, jadi disiapkan Excel dan PDF-nya. Nah, tapi sebelum ke PDF kita Excel dulu, kalau udah selesai di PDF-kan gitu ya. Nah, berapa tuh misal. Nah, terus NPPN-nya dari mana? Nah, ini ada di aturannya, tepatnya di Per 17 tahun 2015 ya. Per 17 tahun 2015. Per 17 tahun 2015. Nah, silakan di-download ya, di Google juga ada. Kemudian di situ prosentasenya ada di lampirannya. Nah, ini ya. Ini ada banyak sekali KLU, kayaknya ribuan deh kalau nggak salah ya. Nah, ini persentasenya nih, ada 3 kategori, 10 ibu kota provinsi, ibu kota provinsi lainnya, sama daerah lainnya. Jadi kita tinggal lihat persentase NPPN itu di bawah di kita ada di daerah mana. Misalkan 10 ibu kota provinsi. Nah, 10 ibu kota provinsi itu di mana aja? Nah, di sini ya. Di pernya kita search ibu kota. Nah, kalau dulur-dulur tinggal di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak, itu silakan nanti cari tarifnya, ini ya, yang baris ke satu ini, ke bawah. Nah, pekerjaannya tergantung pekerjaan di sebelah kiri ya KLU-nya, terus presentasenya di baris ke bawah, 10 ibu kota provinsi. Nah, kalau ibu kota provinsi di luar 10 ini, silakan di yang baris kedua ini ya. Silahkan di baris yang kedua ini. Kayaknya nggak terlihat, bentar. Saya ulangi ya, tadi sepertinya tidak terlihat, ke close. Nah, saya ulangi ya. Jadi, yang pertama, KLU atau usahanya, cari ya dulu-dulu usahanya apa di sini. Misal deh, saya langsung kasih contoh ya, notaris. Nah, misalkan notaris, nah ada di sini ya, jasa hukum. Notaris di nah tadi kan kalau baris yang pertama ini, itu 10 ibu kota lain 10 ibu kota provinsi. Nah, jadi kalau notaris, kemudian bekerja di 10 ibu kota provinsi yang mana aja? Di sini ya, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Nanti NPPN-nya menggunakan di baris yang pertama, ya. Nah, kalau di ibu kota provinsi di luar yang 10, nanti di baris yang kedua. Misalkan dulur-dulur di mana ya, nggak masuk sini, Samarinda misalkan ya, kan itu ibu kota provinsi, berarti di baris yang kedua. Nah, kalau bukan ibu kota provinsi atau simpelnya di luar ibu kota provinsi, daerah lainnya kayak Ciamis, Tasik, Garut, misalkan terus, eee, Kebumen, Purwokerto, misalkan ya, Purwokerto bukan ibu kota provinsi ya. Kemudian, eee, mana lagi, Pacitan dan lain-lain ya. Itu yang daerah lainnya yang ketiga ini. Nah, ini lebih ke paling kecil biasanya. Gitu ya. Nah, kita kasih contoh tadi notaris ya. Oke, notarisnya di daerah mana? Misalkan di Bandung, berarti yang ini, karena masuk ke 10 ibu kota provinsi. Atau misalkan di Garut ya, nah berarti masuk yang ketiga karena daerah lainnya. Atau misalkan notaris di Samarinda, ibu kota provinsi, tapi tidak termasuk 10 ibu kota provinsi tadi yang baris ke-1, berarti baris yang kedua. Nah gitu ya.
Ini saya kasih contoh yang ketiga ya, yang banyak biasanya yang ketiga. Misalkan menjadi notaris di Garut ya, berarti kan 50% gitu. Atau usaha lainnya, apapun itu ya, apa ya, kita kasih contoh nih. Misalkan punya usaha pedagang, eceran kosmetik. Nah, kosmetik misalkan ya, di Garut berarti 20%. Itu ya cara bacanya. Oke, nah kita kasih contoh ini untuk yang notaris. Tadi misalkan notarisnya ada di daerah Garut ya. Nah, notarisnya ada di daerah Garut, ya, berarti 50%. Sini, mau ikut sama Abah? Sini, di sini ya, bareng-bareng ya, Abah lagi mau sharing, guys, di sini. Nah, jadi kalau di daerah Garut, berarti kan baris yang ketiga nih, mhm, ini 50% ya, dulu-dulu ya, ini 50%. Nah, berarti NPPN-nya di sini karena daerah Garut 50% gitu. Ini misalkan tadi notaris ya, saya tulis notaris. Nah, tergantung pekerjaan ini persentasenya. Kalau misalkan, eee, bentar ini saya sound dulu biar kelihatan ya. Kalau misalkan bukan notaris deh ya, kita kasih contoh yang bukan notaris, apa ya tadi, misalkan kosmetik. Kosmetik, jualan kosmetik. Oke, industri macam-macam. Nah, apa ya, misalkan pedagang eceran kosmetik. Nah, di Garut berarti 20% ya. Kalau kosmetik misalkan di sini yang mau pencatatan dan NPPN, misalkan kosmetik berarti 20%. Kalau dokter misalkan ya, dokter, Ais mau jadi dokter? Amin. Nah, kalau misalkan, dokter ya, cari ini industri, bukan industri ya, yang pekerjaannya sebagai dokter, banyak nih. Bentar, kita cari yang bukan industri, tapi yang profesi. Bentar. Nah, misalkan praktek dokter umum atau praktek dokter spesialis ya, masuknya 50% ya kalau di Garut tadi. Di ibu kota lainnya juga sama, di 10 ibu kota 50% juga. Dan seterusnya ya, jadi ini bisa di-search sesuai, pekerjaan dan presentasinya sesuai daerah di mana dulu tinggal. Oke, tadi saya ambil contoh notaris di Garut aja ya. Oke, notaris di Garut itu tadi sebesar 50%. Nah, ini saya asumsi ya penghasilannya. Ketika brutonya udah dijumlah, setahunnya 240 juta. Nah, untuk mencari netonya, bahasa lain dari laba lah ya. Karena kan kalau pembukuan nanti penghasilan dikurangi biaya-biaya. Nah, karena ini pencatatan, jadi penghasilan bruto dikalikan NPPN namanya. Nah, jadi kalau brutonya 240 untuk notaris yang bertempat tinggal di Garut itu netonya 120 juta ya. Oke. Nah, ini disiapkan Excel-nya, kemudian di-save as PDF nanti buat lampiran ya. Di-save as PDF buat lampiran. Oke. Nah, setelah siap ini kita langsung ke DJP online lagi. Nah, silakan login. Nik atau NPWP, kemudian kata sandi, kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah klik selanjutnya, oke, kita tunggu ya. Nah, nanti ada verifikasi ke email. Jadi di tahun 2025 ini sekarang ada tambahan step ya. Verifikasi ke email di DJP Online. Nanti tahun 2026 seperti apa? Kemungkinan pindah ke Cortex ya. Tahun pajak 2025 yang dilaporkan di tahun depan itu kemungkinan ke Cortex. Oke, kita klik melalui email verifikasinya, kemudian kita cek emailnya, kemudian kita cek emailnya ya. Sebentar, kita tunggu sebentar. Sampai email verifikasinya masuk ke kotak masuk kita. Nah, sudah masuk ya? Ini kode verifikasinya, kita kopas ke DJP online tadi ya.
supaya bisa login. Nah, setelah kita kopas, nanti akan bisa masuk ke DJP online. Nah, cara lapor untuk pekerjaan bebas yang menggunakan NPPN ini, silakan klik lapor ya. Kemudian pilih e-form 1770. E-form 1770 ya. Setelah klik e-form, nah dulur-dulur yang belum punya Adobe PDF Reader, silakan unduh dulu di sini. Klik unduh, nah nanti ada gambar PDF-nya, ini diklik ya supaya bisa download, diinstal sampai bisa terbuka. Nah kalau sudah, silahkan klik buat SPT. Kalau sudah terinstal ya, ini dijawab, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ya. Setelah itu, scroll ke bawah, nanti ada e-form SPT tahunan 1770 OP ini diklik supaya bisa terdownload si PDF-nya ya. Nanti ini akan terdownload PDF-nya. Oke. Sampai PDF-nya terdownload. Oke, kalau belum kita ulangi lagi ya. Nah, jadi setelah klik buat SPT ya, cara download-nya di sini ya. Nanti masukkan tahun pajaknya, 2024 misalkan. Nah, statusnya kalau baru lapor ini normal ya. Kalau yang normal udah dilaporkan, terus mau dibetulkan karena ada yang salah, pembetulan ke satu. Nah, kalau pembetulan ke satu udah dilaporkan, mau dibetulkan lagi ada yang salah, pembetulan kedua dan seterusnya ya. Oke, kalau yang baru pertama kali 2024-nya dilaporkan, ini klik normal ya. Nah, kalau sudah scroll ke bawah, nah klik unduh formulir ya untuk mengunduh si PDF-nya ya. Kita klik unduh, nanti akan terdownload otomatis PDF ke komputer atau laptopnya dulur-dulur ya. Dan PDF yang berhasil terdownload tersebut nanti dibuka atau open with Adobe Acrobat Reader yang dulur-dulur sudah, apa namanya, download sebelumnya. Nah, ini udah ter-download ya, di history download-nya udah ada. Nah, setelah itu kita langsung ke, dokumen untuk membuka ya, eee, e-form 1770 tadi yang berhasil di-download. Ini klik tutup dulu, kemudian kita ke dokumen. Nah, nanti e-form yang berhasil terdownload, silakan klik kanan, kemudian open with Adobe Acrobat Reader ya, kayak gini ya, open with Adobe Acrobat Reader. Nah, jika sudah dulur-dulur klik open with, nanti akan muncul formulir seperti yang tertampil di layar. Nah, ini tinggal diisi saja ya. Yang pertama adalah lampiran keempat, ini diisi seluruh aset dulur-dulur ya. Uang tunai, tabungan, deposito, rumah, mobil, motor, reksadana, saham, kemudian tanah, kebun, sawah, dan lain-lain ya, satu persatu, yang perolehannya sampai dengan tahun 2024 berarti. Ini saya kasih contoh satu ya, tabungan. Misalkan dulur-dulur punya tabungan di bank ABC misalkan. Nah, kalau tabungan dia dimasukkan saldo akhir tahun pajaknya, berarti 2024, misalkan saldo tabungannya 20 juta. Keterangannya di-strip aja boleh. Nah, tapi kalau aset yang lain itu dinilai berdasarkan harga perolehan atau pembelian. Misalkan di sini rumah ya. Nah, rumah itu dibuat atau dibeli pada tanggal berapa? Misalkan 2020. Nah, dulu beli rumah atau bikin rumahnya habis berapa? Misalkan 200 juta ya, strip. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua pinjaman. Ini kalau ada saja, klik tambah. Ini utangnya misalkan ke bank atau kartu kredit atau utang lainnya, pemberi pinjamannya bank mana atau eh siapa namanya? Kreditur mana, pokoknya siapa yang beri pinjaman ya, alamat pemberi pinjamannya di mana. Ini tahun tahun mulai pinjamannya berapa, misalkan tahun 2020 gitu ya. Pas kita isi aja ya biar biar gampang. Misalkan bank deh, ke bank ABC juga misalkan ya minjem di Bank Garut misalkan. Dulu minjem tahun 2019 misalkan. Nah, ini untuk jumlah pinjaman saldo per akhir tahun 2024 sisa pinjamannya berapa lagi? Misalkan sisa 20 juta lagi. Nah, gitu ya. Kalau ada, kalau enggak ini dihapus aja dikosongkan ya. Jadi nggak ada yang diisi kalau nggak ada utang. Nah, ini kalau dulur-dulur sudah menikah dan ada anak juga, ini dimasukkan ya istri dan anak-anak. Namanya, nicknya, hubungannya sebagai istri, anak, atau, cucu, atau siapa yang ada di kakak kita, terus pekerjaannya apa, dimasukkan semuanya. Oke, kalau sudah, kita ke atas, nah ini silakan pilih pencatatan, ya, karena kita ini NPPN, ini berarti pencatatan. Setelah itu klik selanjutnya,
Nah, di sini, ini mah kalau ada penghasilan yang bersifat final, ya. Misalkan dulur-dulur punya kontrakan yang disewakan, ini masukkan ke sini. Mana sewa. Nah, atau misalkan di tahun 2024 dulur-dulur jual rumah, nah ini dimasukkan ke sini, ya. Berapa penghasilannya, pajaknya berapa. Kalau ada ini mah, kalau dari pekerjaan bebas saja, "Ah, saya mah cuma notaris aja kok." Ini nggak usah diisi, ya. Atau, "Ah, saya kerjanya hanya sebagai dokter saja." Ini nggak usah diisi, oke? Oke, nah kalau sudah di bawah ada, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ini juga kalau ada ya, beasiswa, warisan, kemudian hibah, dan lain-lain. Kalau nggak ada dikosongkan, kemudian kita klik selanjutnya. Nah ini, kalau misalkan dulur-dulur khususnya kayak dokter nih, kerja di rumah sakit A, B, C, itu kan pajaknya udah ada yang dipotong. Nah, supaya pajaknya yang dipotong itu istilahnya jadi mengurangi nanti pajak yang terutang, ini dimasukkan semuanya di sini ya. Dimasukkan, misalkan di rumah sakit A, B, C, dan seterusnya. Ini dimasukkan semua bukti potongnya. Bukti potong PPh pasal 21 ya. Boleh diimport, formatnya ada di, pajak.go.id tadi ya, di laman e-form, laman PDF, boleh juga diklik satu-satu ya. Nih, misalkan kita klik tambah satu-satu, misalkan, eee, di rumah sakit A gitu ya. Ini masukkan nama rumah sakitnya, misalkan dokter ya. Atau kalau notaris, tapi notaris biasanya jarang ya atau bisa jadi deh notaris kerja juga nggak tahu nih, saya kan nggak ngerti notaris bisa boleh kerja juga nggak? Yang sering terjadi sih dokter kan ya, dokter punya praktek sendiri, kerja juga di rumah sakit ya. Tadi kan saya kasih contoh notaris ya. Nah, di sini misalkan asumsi notaris tersebut juga sebagai pegawai swasta aja ya, walaupun mungkin tidak mungkin, tapi asumsikan saja. Nah, atau nggak apa-apa deh dokter aja ya, jadi ini asumsi, eee dokter kerja di rumah sakit mana gitu ya. Tapi kalau notaris hanya pekerjaan bebas saja, nggak usah diisi. Atau dokter hanya buka praktek sendiri saja, nggak ada bukti potong juga nggak usah diisi. Ini mah kalau ada yang bukti potong ya. Oke, ini masukkan NPWP-nya, kemudian nomor bukti potongnya, kemudian tanggal tanggal dipotongnya, nah, pajak 21, nah berapa yang di bukti potong tersebut ada yang udah dipotong ya. Misalkan ada 2 juta. Nah, ini akan menjadi pengurang nanti kalau ada pajak yang terutang di depan ya. Semuanya ya dimasukkan ya, mau notaris, mau dokter, dan seterusnya. Nah, karena kita ambil contoh notaris, ini kita hapus ya, misalkan notarisnya tidak ada, bukti potong pajaknya, jadi kosong di sini. Tapi kalau selain notaris, kemudian nyambi ada kerjaan kayak dokter tadi di rumah sakit, atau misalkan, kerja di suatu perusahaan ya, itu silakan dimasukkan. Atau mungkin juga ada yang tadi notaris misalkan kerja jadi tenaga ahli gitu ya, di sebuah perusahaan, terkait apa tuh namanya, pertanahan misalkan ya, masukkan bukti potong, gitu ya. Nah, kalau sudah, silakan klik selanjutnya lagi. Maaf ya kalau, ada yang, alurnya penjelasannya agak maju mundur gitu ya. Ini spontanitas, tapi sih mudah-mudahan bisa terbantu ya, gitu. Tapi kalau ada yang ngerasa, "Ah, ribet amat," boleh cari video yang lain ya, gitu. Nah, kalau sudah, nanti ke lampiran selanjutnya lagi ya, tadi diklik selanjutnya, ini laporan keuangannya tidak diaudit. Nah, kemudian scroll ke bawah, nah ini karena kita pencatatan, ini diabaikan saja ya. Klik selanjutnya sekali lagi. Nah, di sini nih pentingnya yang pencatatan ya. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan bebas, ini bagi yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, tadi kan kita notaris ya, itu masuk ke pekerjaan bebas, notaris, dokter, pengacara. Tadi kita isi penghasilan brutonya berapa? Ada di 240 juta ya. Penghasilan bruto kita tadi di 240 juta. Berarti di sini isi 240 juta totalnya saja. Kalau NPPN-nya tadi 50% ya. Nah, ini berarti 50% dari 240 juta, 120 juta, gitu ya. Itu ngitungnya. Dokter di mana? Di pekerjaan bebas. Pengacara di mana? Pekerjaan bebas. Kalau jasa tertentu ya di jasa ya. Kalau dagang tertentu di dagang. Kalau usaha lainnya kalau bingung, aduh ya udah masukin usaha lainnya nggak apa-apa. Yang penting di sini nih kuncinya ya, di NPPN. Oke. Kalau sudah scroll ke bawah lagi, nah ini kalau ada penghasilan neto lain sehubungan dengan pekerjaan ya. Jadi kalau selain, apa tuh namanya
punya penghasilan dari pekerjaan bebas, tadi bekerja juga di rumah sakit atau di perusahaan swasta, ini juga dimasukkan ya. Klik tambah kayak dokter nih di rumah sakit NPWP pemberi kerjanya berapa, kemudian nama pemberi kerjanya, rumah sakit apa misalkan, penghasilan brutonya berapa, pengurangannya juga berapa, ini dari bukti potong ya dipindahin ke sini ya, netonya berapa. Nah, tapi kalau cuma dari misalkan notarisnya hanya pekerjaan bebas saja ini nggak usah diisi. Nah, ini harus diisi kalau dulur-dulur tadi input bukti potong di lampiran sebelumnya nih. Kalau dulur-dulur input bukti potong di sini, nah di sini, itu pasti harus input juga di sini karena itu sepaket ya. Kalau sebagai pekerja juga. Nah, di sini ya. Oke, scroll ke bawah lagi. Nah, di bawah ada namanya ini penghasilan lainnya. Kalau ada ya, bunga, royalti, sewa, dan hadiah, dan lain-lain. Kalau nggak ada, nggak usah diisi. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini paling tinggal ini yang atas identitasnya. Isi nomor HP aja. Ini nomor HP. Dulu-dulu diisi. Sip. Nah, kalau sudah kotak merahnya akan hilang. Kita scroll ke bawah. Nah, penghasilan netonya tadi udah ya. Nah, kalau dulur-dulur tadi ada pekerjaan, nanti penghasilan neto dari pekerjaannya masuk ke sini ya. Jadi supaya masuk ke sini. Tapi kalau enggak ini kosong. Scroll ke bawah, ini tinggal klik PTKP nih. Nah, diklik. Nah, kalau yang TK0 ini harus diklik dulu ke sini ya, biar PTKP-nya muncul. Kalau enggak ini nol nih, harus ada PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, misalkan tadi tidak ada tanggungan sama sekali, ini TK0. Nah, nanti muncul di sini ya. Nah, pajak yang harus dipotongnya itu adalah neto dikurangi dengan PTKP. Itu kan 66 juta dikalikan tarif pasal 17 ya. Yang sampai dengan 60 jutanya dikalikan 5%. Nah, kemudian yang kedua di tarif kedua. Kalau nggak salah 15% ya tarif kedua ya. Coba kita cek takutnya saya salah. Tarif pasal 17. Iya betul ya 15%. Jadi kalau di sini berarti 60 jutanya dikalikan 5%, 6 jutanya dikalikan 15% hasilnya 3.900.000. Nah, ini adalah kekurangan bayar yang harus dibayar oleh dulur-dulur ya. Nah, silahkan dibuat billingnya, dilunasin. Kalau misalkan dilunasinnya sekarang ya, tanggal 22 langsung. Klik tanggal pelunasannya. Nah, kalau ada yang PPh yang dibayar sendiri, misalkan angsuran tuh masukin ke sini. Misalkan ada angsuran 3.900.000 pas ya. Nah, jadi kalau 3.900.000 pas tuh nihil gitu. Kalau sebelumnya bayar angsuran yang pasal 25 bulanan. Kalau enggak ini dikosongkan, nanti kurang bayarnya sejumlah 3.900.000. Kalau lebih kecil misalkan angsurannya 3 juta nih, nanti kurang bayarnya 900. Kalau lebih besar, misalkan 6 juta. Nah, ini boleh diajukan lebih bayar ya. Jadi bukan salah. Ini boleh restitusikan. Nah, boleh pilih misalkan bentar, boleh direstitusikan kalau ternyata ada kelebihan pembayaran. Boleh, apa namanya, ini kalau bedanya ya yang ini, itu pemeriksaannya setahun, ya 17B. Nah, dulur-dulur boleh pilih yang ini kalau mau memenuhi persyaratan tertentu ya, 17D aja. Kalau kriteria tertentu harus ada SK. Nah, paling yang ini atau yang ini. Ini bener-bener diperiksa ya, atau istilahnya tuh semua jenis pajak diperiksa, tapi kalau yang ini diteliti saja. Jangka waktunya cenderung penelitiannya cenderung lebih cepat, kalau nggak salah 15 hari kerja ya kalau yang ini. Kalau yang ini 1 tahun, ya. Cuman kalau yang di sini kan penelitian, jadi suatu saat bisa jadi diperiksa, semua jenis pajaknya ya. Nah, kalau yang ini mah diperiksa benar-benar selama setahun. Kalau lebih bayar ya. Ini kita asumsikan tidak ada angsuran sama sekali, berarti kan kurang bayar. Nanti tinggal dibikin billingnya ya, billingnya dilunasin, misalkan di hari itu juga dilunasin mah enggak. Nih, kita kasih contoh ini ada tuh tagihannya 3.900.000 ya. Di tanggal, kemudian kita klik submit. Setelah klik submit, dulu-dulu ini unggah lampiran yang tadi Excel di PDF-kan ya. Ini silakan unggah lampiran yang tadi Excel di PDF-kan.
Nah, ini ya. Kemudian, nah tadi kalau dulu-dulu sambil kerja juga ini bukti potong dari perusahaannya diunggah di sini ya. Kalau ini dokumen lainnya selain 2 di atas ya. Jadi yang wajib ini saja, tapi kalau sambil kerja juga, tadi di yang neto dari pekerjaannya bukti potongnya dimasukkan di sini ya. Nah, tadi kan kurang bayar, jadi dibayar dulu 3.900.000-nya, nanti kalau sudah dibayar ada NTPN, ini tinggal dimasukkan NTPN-nya di sini ya. Kode setornya 200, misalkan tanggal setornya di hari ini juga ya. Ini nilainya 3.900.000, nah NTPN-nya biasanya campuran ya. Kalau sudah nanti masukkan kode verifikasi yang ada di email. Oke, kode verifikasi yang laporan yang ini ya. Nah, yang setelah kita klik unduh formulir dia ada kode verifikasi. Kemudian masukkan ke kotak. Setelah itu klik submit. Nah, nanti akan muncul setelah klik submit bukti lapor seperti ini ya. Nah, 1770 tahun 2024. Seperti itu ya kalau kurang bayar. Nah, kalau nihil, saya ulangi ya, kalau nihil nanti di sininya tinggal submit saja kalau nihil ya, misalkan angsurannya sama persis dengan yang tertagih misalkan. Nah, jadi kan, apa namanya, nihil nih, jadi nggak kurang bayar, nggak lebih bayar. Nanti setelah klik submit kalau yang nihil, nah dia nggak akan ada suruh masukkan NTPN, ini tinggal lampiran yang rekap, kemudian masukkan kode, submit, gitu ya. Nah, kalau yang lebih bayar gimana? Oke, kita ulangi lagi ya. Misalkan lebih bayar, angsurannya ternyata lebih besar nih dari pajak terutang, misalkan angsurannya 6 juta. Nah, kan ada lebih bayar 2.100.000 ya, ini hak kita, boleh diajukan untuk dikembalikan. Tapi setelah diteliti, nah kalau di contohnya misalkan yang ini nih, nah kalau secara ketentuan misalkan dulu-dulu nyontoh yang ini diterima, nanti bakalan cair nih, bisa maksimal segini atau kurang dari ini, pokoknya sesuai penelitian. Atau bisa nggak cair. Nah, kalau nggak cair, ini akan, eee, diperiksa jadinya ya, bukan diteliti 17D, tapi digeser ke 17B kalau misalkan ditolak. Nah, atau kalau mau langsung diperiksa tinggal contoh yang di sini ya, tinggal contoh yang direstitusikan, kalau ini jangka waktunya setahun. Simpelnya kalau pilih yang ini kan langsung diperiksa setahun. Kalau pilih yang 17D, kalau diterima cair, kalau enggak, nanti diperiksa menggunakan 17B ini juga, gitu ya. Nah, misalkan kita asumsikan pilih yang 17D ya, yang persyaratan tertentu, nah dan scroll ke bawah. Nah, kalau udah dibayar, nanti tinggal klik submit juga, sama nggak akan ada minta, NTPN, karena kan lebih bayar ya. Jadi kalau lebih bayar atau nihil tidak minta NTPN, kalau kurang bayar minta NTPN, karena kita harus bayar dulu, gitu ya. Klik submit juga kayak tadi, nanti setelah itu akan ada bukti lapor. Nah, setelah bukti lapor ini ada, itu tandanya dulu-dulu sudah lapor SPT tahunan. Nah, statusnya kalau yang nihil, nihil, kalau yang kurang bayar, kalau lebih bayar ya. Itu normal ya, nggak harus nihil, ya. Jadi tergantung yang penting dulu-dulu sudah mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banget kalau ya ada yang misalkan terlalu ribet saya menjelasinnya, tapi minimal mudah-mudahan ada yang terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.